Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat BIM Production. Kembali lagi bersama saya Aristo dalam Bang Bim Podcast. Open your mind. Oke, baik teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa sekali. Baik, hari ini kita kedatangan tamu. Beliau ini sosok yang hebat, sosok ibu sekaligus wanita yang tangguh. Tapi kalau orangnya kalem sih, kalem gitu. Cuma dia ini kalem-kalem tapi keren gitu loh ya. Baiklah, selamat datang Bu Yusila. Mohon perkenalkan diri dulu. Iya, saya Ibu Yusila Dewi di sini di SMK Kesehatan BIM Blitar. Saya sebagai guru pengajar matematika, kemudian saya juga mendapatkan tugas tambahan yaitu sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Oh, bidang kesiswaan ya, betul Bu. sekali. Ini saya penasaran sebenarnya bidang kesiswaan nih gimana sih kemasannya bidang kesiswaan Bu selama ini? Iya, kalau penasaran dengan kesiswaan itu wadahnya hal yang menyenangkan, kebanggaan, tapi juga pun sebaliknya. Jadi Oh, gitu. wadah dari hal-hal yang kalau lika-liku di SMK ya, itu mungkin kalau kita flashback dengan masa lalu, kesiswaan itu wadahnya ya hal baik dan juga hal yang kurang baik. Ya. Tapi kalau dirasakan selama ini mungkin banyak kurang baiknya ya. Kalau yang saya rasakan mungkin tidak bisa dikatakan sebagai hal yang kurang baik karena kurang baik atau hal yang tidak menyenangkan itu sifatnya sementara saja Pak Ferry ya. Gitu. Jadi dari apa yang sudah saya alami, saya lebih suka mengingat-ingat hal yang baik saja. Gitu, ya. Jadi contohnya ketika ada anak-anak yang punya potensi baik tentunya, kemudian dia bisa kita bantu, kita hantarkan untuk mendapatkan prestasi. Nah, itulah hal yang menurut saya lebih baik untuk diingat-ingat. Iya, harus kita dorong gitu ya. Hal-hal yang menyedihkan menurut saya itu sifatnya sementara saja. Sementara aja, tapi iya, betul sekali. terkadang sesuatu yang menyedihkan itu memang sementara, tapi harus menjadi sebuah momentum yang besar bahwa kita harus melangkah lebih jauh gitu iya, ya. betul sekali. Ada pepatah mengatakan demikian. Terkadang kita perlu mundur 1-2 langkah untuk melompat lebih jauh. Iya, benar Ya, sekali. jadi sesuatu yang buruk itu pun masih bisa kita ambil esensinya untuk hal-hal yang Iya, baik benar. gitu. Kemudian dari anak-anak pun memang sekolah kita ini benar-benar membersamai semua potensi yang ada pada diri siswa, baik itu potensi yang positif maupun hal-hal yang negatif. Untuk yang positif tentu saja kita kembangkan. Ya, Namun untuk hal-hal yang kurang baik atau hal-hal yang sifatnya negatif itu kita perkecil, kalau bisa kita bimbing, kita luruskan kembali betul ya. Kita sekali, kembalikan pada luruskan jalannya. kembali, kita kembalikan ke hal Jalan yang semestinya harus bagaimana. Iya, Kalau benar. kakak menggo tak semua ples gitu. Waduh. Iya. Nggak, terkadang emang zaman sekarang itu kita agak sedikit keras gitu Bu ya. Kalau Iya, kita keras tetapi kita juga Iya, harus fleksibel ya. fleksibel. Artinya kita Artinya tidak juga semuanya. mengikuti anak-anak itu perkembangannya untuk saat ini seperti apa. Kita tidak bisa kaku, kita tidak bisa saklek, tetapi bagaimana kita mengingatkan tetapi masih sesuai dengan jiwanya anak-anak untuk saat ini. iya, karena zaman sekarang itu kalau kita keras sedikit gitu aja mereka gampang patah masalahnya. Iya. Iya. Jadi itu tantangan kita sebagai pendidik sih Ya, sebenarnya. harus dengan gaya dan kekuatan yang tepat gitu Iya. untuk menghadapi anak-anak. Tapi yang saya tahu Bu Yusila ini kalau di sekolah kalem lembut gitu. Oh iya, terima kasih Bapak gitu biasanya. Ya, Iya, Masya Allah Pak. orangnya lembut sekali ya. itu beneran lembut apa pencitraan ya Bu? Itu pencitraan Oh, saja. pencitraan Iya. ya. Kalau di rumah sama anak Nanti bisa wawancara ke anak-anak ya. ada langsung ya. Iya. Ibumu piye nang makan lapor lagi. Baik Bu, Iya. akhir-akhir ini lato-lato lagi viral nih Bu. Iya, benar. Terus saya kemarin lihat anak-anak itu bawa lato-lato. Gimana itu Bu? Pandangan jenengan sebagai kesiswaan? Ini kalau saya pribadi ya Pak ya, Ah, dari kontroversial dari iya. Pro kontra lah lato-lato, ya. pro kontra, kalau saya termasuk golongan orang yang pro. Yang pro. Iya. Kenapa Bu? Pro karena gini, viralnya lato-lato ini melalui media sosial ya. Ini pengalaman yang saya rasakan sendiri dan ini terjadi ke orang yang terdekat dengan saya yaitu anak saya. Iya. Jadi awalnya dia tahu lato-lato itu melalui media sosial. Iya, apa setelah Bu? itu TikTok. ya betul TikTok. Iya, Pak Tok-tok gitu ya. Iya. Oke, lanjut. Nah, kemudian dari dia mengetahui melalui media sosial itu, kemudian dia penasaran. Nah, dari penasarannya
dia minta dibelikan Oh, kan. narjit orang tuanya nih ujung-ujungnya. Iya betul sekali. Nah, Oke. saya turuti aja karena adanya lato-lato ini secara tidak langsung mentransmisikan Mm-mm. mainan, kalau menurut saya sih tradisional ya, Iya. mainan tradisional yang dulu pernah saya mainkan, kemudian saat ini di generasi anak saya itu ternyata juga dikenal lagi. Jadi saya juga tidak kalah antusias dengan anak saya untuk kembali menghadirkan lato-lato di lingkungan kita gitu. Kemudian Jangan-jangan jenengan selain menghadirkan juga mencoba. Sudah pro ini jangan-jangan. Kadang-kadang. tentu saja Pak, saya membelikan anak saya itu karena saya Ingin merasa coba juga. saya merasa saya pernah bisa Oh. Pak ketika tahun 90-an itu Bilang katanya, gitu. Dok, ibu mbien pro zaman kala bendu. Iya saya gitu Pak, bener. Jadi awal saya membelikan itu saya pamer ke anak saya. Gini nak cara mainnya, ibu bisa gitu. Seberasa Profesor Lato-Lato nih. Iya betul. Terus akhirnya ya itu saya belikan ke anak saya. Kemudian dia belajar. Nah saya amati sampai sekarang dia belajar itu memang lato-lato itu punya kalau dari sisi negatif ya mungkin memang polusi suara untuk apalagi untuk orang-orang yang tidak menyukai atau mungkin ada kepentingan khusus ya, misalnya orang sakit atau punya bayi. Nah kalau di saya melihat sisi positif dari lato-lato itu yang pertama itu tadi ya, kita jadi ada transmisi nih, transmisi mainan tradisional dari generasi saya dengan jenengan mungkin ya, kemudian ke anak-anak di generasi berikutnya, itu transmisi itu yang pertama. Kemudian akhirnya jadi komunikasi. Kalau biasanya anak saya main gadget tuh, game apalah saya tidak tahu, mainannya game di HP gitulah ya. Itu saya kan sudah nggak tahu. Tapi kalau main lato-lato ya karena saya merasa saya dulu pernah bisa Pak, jadi akhirnya saya juga tunjukkan tuh kemampuan saya ke anak saya gitu. Jadi ya itu tadi, jadi komunikasi, timbul komunikasi antara orang tua dengan anaknya. Itu kalau yang terjadi di saya pribadi. Keluarga panjenengan. Ya, betul sekali. Nah kemudian ketika sudah nyoba level yang paling sederhana, asal bunyi aja sudah bunyi tek-tek itu anaknya sudah seneng. Tapi ketika dia sudah bisa itu, dia pengen level yang berikutnya, yang bisa benturnya ke bawah ke atas gitu ya. Itu Ketek. Nah akhirnya ketika dia sudah bisa, dia pamer ke ibunya yang awalnya pede karena merasa pernah bisa, sudah dikalahkan sama anaknya. Iya, saya sudah tahu diri. Akhirnya sudah dikalahkan sama anaknya, dan kemudian ternyata permainan lato-lato itu bisa menimbulkan efek emosi yang menyenangkan. Oh gitu ya. Ya. Berarti kalau kita lihat fenomena anak-anak kemarin di sekolah membawa lato-lato itu kita tidak bisa memaknai 100% negatif. Mungkin bisa jadi itu salah satu bentuk refresh otak mereka, biar tidak always ke gadget gitu ya Bu, biar sesekali ke permainan tradisional, konvensional. Jadi apa ya, mungkin bahasanya lebih mengistirahatkan mata dari cahaya handphone yang mungkin selama ini melelahkan gitu ya. Iya benar sekali. Jadi saya juga kadang kalau ada orang ya kan, ada juga ya gini, kalau mengetahui putra-putrinya itu bermain gadget, selalu dikatain HP terus ya itu. Jadi menurut saya dengan adanya lato-lato ini akhirnya untuk hal-hal seperti itu bisa dikurangi. Itu kemudian zaman sekarang itu kadang belajar juga dari HP loh ya. Karena saya juga pernah menemui fenomena orang tua. Ini anak waktu zaman COVID kemarin tuh, anak belajar baru buka handphone nih, 1-2 detik 3 detik ini HP terus gitu ya. Padahal ini anak cari materi gitu. Itu bagaimana Bu antara keadaan semacam itu dengan hal-hal positif di lato-lato? Menurut dengan bagaimana menurut dengan? Iya, dengan adanya lato-lato ini tentunya mengalihkan dari anak-anak yang intensitasnya untuk bermain HP itu katakanlah 5 jam ya sehari, jadi akan berkurang karena dia bermain lato-lato. Selain itu interaksi sosial antara anak dengan teman-temannya itu bisa dilakukan tidak hanya melalui media tetapi juga secara langsung. Karena kalau mau main lato-lato, mau pamer skill saya sekarang sudah bisa gini, sudah bisa itu kan memang harus bertemu ya Pak ya. Iya, ketemu temannya kampung gitu mungkin. Benar, jadi harus bersosialisasi. Selain itu mereka jadi punya jiwa untuk berkompetisi. Kan sekarang marak Pak ada ya. Ada lombanya loh sekarang. Iya, di mall-mall itu kayaknya ada itu. Saya kalau lihat di medsos ada apa ya, battle lato-lato kayaknya. Battle lato-lato lucu ya. Sudah lucu ya battle lato-lato. Iya, itu ada gitu. Jadi menjadi mereka memiliki semangat untuk berkompetisi. Gitu. Jadi sebenarnya semua kembali kepada sudut pandang masing-masing ya. Iya, benar. Kalau mungkin orang yang bisa memilih sudut pandang yang positif,
sesuatu yang hitam pun bisa menjadi putih. Benar. Tapi kalau orang yang sudah memilih negatif, sesuatu yang putih pun akan tampak hitam, bahkan tidak ada. Iya, Gitu ya. benar sekali. Sok jadi Mario Teguh saya. Iya Kak, tapi benar itu. Oh, betul ya. Iya, Gitu. benar sekali. Saya tuh kadang kalau bikin kata-kata bijak tuh asal ngomong aja gitu. Tapi katanya kok suka bener gitu. Oh, iya. Pamer dulu dong. Baik Bu, Iya. apa lagi ya? Berarti selama di sekolah kalau anak-anak bawa lato-lato selama itu tidak mengganggu jam pelajaran, it's okay ya, no problem ya. Iya, menurut saya itu tidak apa-apa. Selain saya sudah sebutkan tadi hal-hal positif terkait lato-lato, Mhm, lato-lato itu juga bisa melatih kecerdasan emosional sosial anak-anak. mhm. Artinya apa? Mereka kita perbolehkan untuk membawa lato-lato dan memainkannya di sekolah asal mereka bertanggung jawab dan paham dengan situasi dan juga timingnya. Iya. Tentu saja kalau misalnya di sekolah kita kelasnya bersebelahan, kemudian mereka memainkan lato-lato ketika kelas sebelah sedang ada pelajaran, itu tidak Tidak baik ya. tidak diperbolehkan. Nah, hal-hal seperti itu mereka harus peka. Iya. Jadi kapan bisa memainkan lato-lato, kapan tidak. Kemudian juga mereka harus tahu bahwa ketika dia bermain itu aman, sehingga tidak membahayakan dirinya sendiri. Gitu. Baik, luar biasa sekali hari ini Bu Yusla. Saya ucapkan terima kasih banyak Iya, sudah mau sama-sama. datang ke Production House BIM Production ya. Studio masih sederhana lah kadarnya, tapi insya Allah lah nanti 2-3 bulan ke depan kita benahi ya. Ini ada layar yang besar gitu. Mungkin ya Iya, kita bisa amin. nonton Twilight di sini. Amin ya. Amin. Baik, terima kasih teman-teman. Setelah hari ini kita bertemu dengan Bu Yusila. Boleh ini sekali lagi saya jelaskan, beliau adalah guru matematika juga wakaf kesiswaan. Jadi tugas beliau selain mengajar pada umumnya seperti bapak ibu guru yang lain juga sebagai kesiswaan. Kemudian beliau ini termasuk guru yang kalem ya kalau menurut saya. Tapi nggak tahu sih kalau di mata anak-anak bagaimana. Mungkin anak-anak rasanya kalem di teman-teman bapak ibu guru, tapi di depan anak-anak mungkin agak gimana gitu ya. Lebih kalem maksud saya. Terima kasih masih bersama saya Aristo dalam Bang Bibim Podcast.